Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat seperti nikmat iman, nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan sholat pagi di malam hari ini. Selawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Izinkan ulun pada hari ini untuk melanjutkan membawakan sebuah topik, yaitu tentang topik masalah akhlak. 1. 5. Menyebarluaskan kejelekan orang. Tanya. Menyebarluaskan kejelekan orang lain termasuk yang tidak diridhai Allah. Demikian yang saya peroleh dalam suatu pengajian. Bagaimana halnya seorang wartawan yang memberitakan kejahatan seseorang dalam soal kriminal? Apakah tidak berdosa? Pertanyaan dari Bapak Basuki, Kantor Pos dan Giro Susukan, Kota Boyolali. Jawab. Menyebarluaskan kejelekan orang lain itu memang perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Menurut makna beberapa riwayat hadis dapat kita ambil pengertian seseorang yang muslim hendaknya suka menutup kejelekan orang lain. Orang yang suka menutup aib orang lain akan menutup aibnya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Artinya, dan barang siapa menutup aib seseorang Islam, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Safwan. Dari riwayat Ahmad diterangkan adanya tambahan kata sehingga artinya menjadi bertambah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim di dunia dan tidak membukanya, Allah akan menutup kejelekannya di hari kiamat. Anjuran menutup kejelekan orang lain demikian tentu mengandung maksud agar orang yang ditutup kejelekannya itu mau memperbaiki perbuatannya sehingga menjadi lebih baik. Tapi kalau justru dengan menutup kejelekannya, orang itu menjadi lebih jelek perbuatannya sehingga masyarakat dirugikan. Maka kewajiban untuk menutup kejelekan orang lain itu menjadi gugur. Maka untuk melindungi masyarakat dari kerugiannya dan kerusakan oleh orang itu, tiada halangan atau larangan untuk mengungkapkan kejelekan orang itu kalau memang sudah jelas. Jadi menampakkan kejelekan orang lain itu dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa demi kemaslahatan yang jelas, demi kemaslahatan yang lebih besar. Ulama ahli hukum Islam menetapkan dasar kebolehan demikian atas dasar ijtihad istilah, khususnya yang disebut ihtisan, yakni pengecualian hukum yang berlaku secara umum. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan menampakkan kejelekan orang lain kecuali apabila terpaksa. Dalam praktik pelaksanaan hukum diperbolehkannya menampakkan kejelekan ataupun kejahatan orang lain kalau orang itu berkedudukan sebagai A. Saksi dalam kejahatan. Untuk melindungi masyarakat dibolehkan menampakkan kejelekan orang lain. B. Orang dianiaya. Orang yang dianiaya dapat mengadukan dengan menampakkan kejelekan orang lain di hadapan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. C. Petugas yang tugasnya memang mengungkap kejahatan, seperti dahulu disebut petugas amar ma'ruf, petugas muhtasib, yang sekarang terkenal dengan sebutan jaksa. D. Keterangan seseorang dalam rangka menegakkan agama, seperti ilmuwan hadis menerangkan tentang cacat kejujuran seseorang. E. Juga digunakan seseorang mengungkapkan kejelekan orang lain dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat agar masyarakat terlindung dari kejahatan orang itu. Barangkali untuk yang terakhir ini dapat dijadikan dasar untuk menjawab pokok persoalan tentang wartawan yang memberitakan kejahatan. Wartawan adalah termasuk orang yang bekerja atas dasar profesi dan kode etiknya, menjauhkan diri dari sentimen pribadi dalam mengungkapkan kejahatan yang sudah jelas dengan fakta yang nyata untuk melindungi masyarakat kalau seorang wartawan melakukan tugasnya demikian. Maka pemberitaannya dapat dibenarkan seperti kriteria yang tersebut di atas. Kesimpulan yang dapat didapat dari topik kali ini yaitu kita boleh saja membicarakan hal buruk tentang orang lain asalkan itu memang ada dasarnya dan
terpaksa dan untuk kebaikan untuk masyarakat itu sendiri. Kalau tidak termasuk dalam hal tersebut, jangan dilakukan karena itu termasuk dosa besar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Nuhun wal kalami wa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.